Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Ya. Mari pada kesempatan kali ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 2 semester genap. Pelajaran ke-8 dengan tema Senang bisa membaca Al-Quran. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan membaca doa belajar terlebih dahulu ya. Ya. Mari anak-anakku berdoa dengan baik, ya duduk dengan rapi, ya agar doanya nanti betul-betul khusyuk dan sungguh-sungguh. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih anak-anakku sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita belajar untuk tema senangnya membaca Al-Qur'an surat Al-Asr. Untuk subtema yang pertama adalah melafalkan surat Al-Asr. Ya. Bapak yakin kalian semua sering membaca surat ini ya. Karena surat ini mungkin sudah familiar terhadap anak-anakku semua. Nah, mari kita awali terlebih dahulu penjelasan mengenai surat Al-Asr. Nah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran menjadi pedoman hidup umat Muslim. Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Nah, kalian tentunya sudah tahu bahwa Bapak juga pernah mengajarkan di kelas 1 ya tentang nyanyian Al-Qur'an ya, bahwa Al-Qur'an itu adalah merupakan kitab suci umat Islam. Gunanya untuk apa? Ya, Al-Qur'an menjadi pedoman atau pegangan ya, petunjuk bagi umat Islam. Agar apa? Agar selamat di dunia dan akhirat. Ya. Nah, Al-Quran ini diwahyukan kepada siapa? Ya, pinter. Kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Quran ini terdiri dari 30 juz. Nah, sudah tahu ya semuanya ya? Ya, terdiri dari berapa? 114 surah. Ya. Salah satu surah dalam Al-Quran adalah surat Al-Asr. Surat Al-Asr memiliki arti masa atau waktu. Surat Al-Asr diturunkan di Mekah terdiri dari 3 ayat. Nah, surat Al-Asr ini dalam urutan ya Al-Quran ya. Tentunya kalian nanti akan Bapak jelaskan ya. Nah, Al-Quran ini di antara dari 114 surat yaitu ada yang namanya surat Al-Asr. Nah, surat ini diturunkan di kota Mekah. Makanya surat ini tergolong surat apa? Ya, tergolong surat Makkiyah. Nah, apa maksudnya? Surat Makkiyah itu surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Itu disebut dengan surat Makkiyah. Ya. Nah, surat Al-Asr ini terdiri dari berapa ayat? Ya, terdiri dari 3 ayat. Nah,
Dalam Al-Quran, surat Al-Asr urutan yang ke-103. Ya, jelas ya? Nah, ayo perhatikan dan dengarkan Bapak Guru melafalkan surat Al-Asr ayat per ayat. Ya, lalu ditirukan dan dilafalkan surat Al-Asr secara bersama-sama. Ya. Jadi diperhatikan ketika Bapak melafalkan surat Al-Asr, bagaimana cara membaca yang benar, ya. Ya. Mari kita mulai untuk melafalkan surat Al-Asr. Kita awali dengan membaca doa ta'awud atau isti'adzah, ya. Karena salah satu adab atau tata cara membaca Al-Quran yaitu dimulai dengan membaca isti'adzah dan basmalah, kemudian diakhiri dengan membaca tasdiqoh, ya. Ya. Diperhatikan ya. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, itu tadi bacaan ayat per ayat dari surat Al-Asr, ya, ayat per ayat. Ya. Nah, Bapak akan menjelaskan agar surat Al-Asr nanti yang anak-anak lafalkan bisa benar, maka Bapak akan menjelaskan beberapa hal ya terkait dengan hukum-hukum bacaan yang ada di dalam surat Al-Asr. Nah, diperhatikan ya. Nah, yang pertama di ayat pertama itu melafalkannya dengan wal asr, ya. Ya, ini karena satu ayat ini dibaca waqaf, maka membacanya adalah wal asr, tidak wal asri. Nah, oke. Nah, di ayat kedua, ya, nun ini ada tanda tasjid seperti huruf W, ya. Dengan adanya huruf yang diberi tanda tasjid, maka cara membacanya ada sedikit tekanan atau dibaca double, ya. Innal, ya seperti itu. Ya seperti itu, ya. Nah, terus yang kedua, ini ada nun sukun bertemu dengan sin, adalah bacaan ikhfa, ya. Ya, bacanya samar, dengung tapi tidak begitu lama, ya, samar. Nah, itu di ayat kedua. Innal insa. Nah, itu ya. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian di ayat ketiga. Di ayat ketiga ada hukum bacaan yang dibaca panjang, yaitu bacaan mat. Apa itu? Yaitu ketika ada harokat dhammah, di depannya ada wawu sukun, maka cara membacanya adalah dibaca panjang kurang lebih 3 alif atau 3 ketukan. Kalau dihitung dengan jari, telunjuk ini 3 jari disejajarkan, kemudian ketika membaca ditekuk satu persatu. Nah, seperti itu. Atau 3 ketukan. Tuk, tuk, tuk. Nah, seperti itu. Nah, ini. Terus tidak masih ada lagi, ya, dalam membaca bismillah, ya. Nah, ketika anak-anakku membaca bismillah, perlu diperhatikan bacaan bi-nya. Ini adalah tipis, bis, bukan bis, tapi bis, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu, ya. Jelas ya? Paham ya? Ya. Oke. Akan Bapak ulangi membacanya, ya.
Nah, diperhatikan dengan baik. Ya. Jadi di lafal bismillah ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Ya. Nah, kita mulai. Bapak ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, seperti itu, ya. Nah, di dalam membaca surat Al-Asr ini, ya, ada tanda-tanda wakaf di mana di situ harus diperhatikan dengan baik, ya. Nah, ayat pertama biasanya dilanjutkan dengan ayat kedua. Orang-orang yang sering membaca seperti itu. Karena di sini ada tanda lam. Lam itu artinya lazim, ya, harus, ya. Kemudian di ayat kedua juga sama, ya. Nah, ini jadi nanti Bapak akan membaca dengan cara dilanjutkan di ayat kedua dan ayat kedua dilanjutkan dengan ayat ketiga, ya. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, itu ya. Jadi cara membacanya ketika dilanjutkan, ya, maka di ayat kedua melanjutkan ayat 3 diulang satu lafal minimal atau dua lafal. Ya, misalkan lafi khusrin illal ladzina, boleh. Nah, kalau Bapak biasanya illa sampai di situ, ya. Jelas ya? Ya. Oke. Nah, ada pertanyaan anak-anak semua? Ya. Silakan dipelajari, dipraktekkan, ya. Kemudian nanti setelah dipraktekkan bisa, maka dibaca dengan baik dan dibaca dengan tartil. Ada pertanyaan anak-anakku semua? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, maka akan Bapak akhiri pelajaran untuk kali ini. Tugas kalian adalah berlatih untuk membaca surat Al-Asr. Ya. Mari kita akhiri dengan tugas mandiri kalian, yaitu melafalkan surat Al-Asr, ya. Boleh dengan temannya atau boleh di depan orang tua, ayah atau bunda. Ya, ya, oke. Cukup sekian pelajaran dari Bapak kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat di dunia hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.